Saya dulu ya ketika para penasehat, para mubalek dalil wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun itu, saya sering bertanya kenapa Allah membuat manusia ini kok tidak mencipta manusia dan jin kecuali untuk ibadah. Prakteknya gimana? Maksudnya apa? Bentuknya gimana gitu? Apa ya suruh sholat terus? Apa ya suruh puasa terus, baca Quran terus? Nah itu aja jamaah. Setelah perjalanan beberapa lama, alhamdulillah Bapak Imam Pak Bohir menugaskan saya, Mas Hari, Pak Naryo, Gading sama ya, Pak Demikian, jadi muda-mudi, ditugaskan muda-mudi, yang satu muda, yang satu senior. Jadi menentukan kita bahwa saja kamu saya tugaskan berdua ini supaya mampu praktek, bukan hanya mampu hidayah dalam ilmu dalalahnya aja, prakteknya bagaimana. Alhamdulillah jemaah, ternyata pertanyaan itu terjawab. Kenapa sih Allah itu membuat kita ini, manusia ini, supaya beribadah? Nah, jawabnya simpel, saudara jemaah. Jawabnya simpel. Jawabnya itu gini. Kita ini manusia dan jin itu oleh Allah dikodar, dilala itu rumahnya aslinya itu surga. Jadi Allah mencipta manusia dan jin itu sebagai penghuni surga. Asal usulnya begitu. Jadi manusia dan jin itu aslinya adalah penghuni surga. Dan Allah mencipta memang manusia dan jin itu sebagai penghuni surga. Padahal ada malaikat, ada siapa? Yang lain-lain, yang jutaan, mungkin bilion, mungkin triliun, yang nggak terhitung makhluk yang lain oleh Allah. Oleh Allah yang dipilih dilalah manusia dan jin dimasukin surga. Ini materi ini agak berat saudara jamaah. Sebenarnya mestinya harus malam atau pagi, tapi nekat dulu ya, supaya bisa ini. Jadi amal soleh nanti kalau temennya ngantuk dijauhi alon-alon, oke? Kalau ngantuk berdiri tidak apa-apa, jangan malu saudara jemaah, supaya nggak ngantuk. Jadi gini, manusia dan jin oleh Allah dipilih jadi penghuni surga. Waktu itu jin dan Nabi Adam. Nah, tapi dengan maha adilnya Allah, dengan keadilan Allah, Allah itu menguji waktu itu jin. Diuji oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Adam. Nah, ujian Allah ini untuk mengetahui pantas enggak kamu sebagai penghuni surga. Dilalah saudara jamaah, mohon dilalah nih saudara. Jin itu tidak lulus. Yang waktu itu jin tidak lulus. Tidak lulusnya itu Allah berfirman, wa yaqulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Jadi ketika itu saya ngomong, perintahnya Allah itu ya kepada malaikat dan jin, tapi bahasanya pakai saya perintah malaikat, jin tidak mau. Maksudnya itu ya jin juga diperintah tapi tidak mau. Jangan wis tak ngomong kabeh iki kok sih gak gelem. Ngerti maksud saya teman-teman? Lah, iblis ini jawabannya qala ana khairum min. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Lah jawaban ini saudara jamaah, jawabannya iblis ini adalah ayat dari Allah yang akan ditiru oleh semua anak cucu Adam
sampai hari kiamat, mulai Nabi Adam sampai hari kiamat, yang nggak akan bisa masuk surga. Saudara jamaah, kalau tanya ke iblis, kenapa sih kamu nggak mau sujud? Jadi iblis itu gini ya, iblis itu nama julukan yang diberikan oleh Allah kepada jin saat itu ketika dia tidak mau taat, dia disebut iblis. Jadi iblis itu kayak penentang yang nggak mau taat. Aslinya dia jin, tapi Allah karena dia nggak mau sujud, Allah menyebut dia iblis. Jadi iblis itu kayak kata maling kepada orang yang suka mencuri, kata copet kepada orang yang suka ngambil barang orang. Nah itu. Jadi ketika tidak mau sujud, Allah manggil dia iblis. Kenapa sih kamu nggak mau sujud? Dia bilang, saya lebih baik dari dia. Saya dicipta dari api, dia dicipta dari tanah. Saudara jemaah, ini langsung saya aplikasikan nasihat ya, bahwa kadang-kadang di masjid ini saudara jemaah, termasuk yang nasihat ini, kadang-kadang menjadi iblis-iblis kecil tapi tidak merasa. Apa itu saudara jemaah? Kita ini mau masuk surga. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Taat Rasul dan amir di situ. Amir yang di bai'at, sak wakil-wakilnya, sak surat-suratnya. Bahasanya Pak Bajirul Hasan almarhum. Mulai pusat, daerah, desa, kelompok, sub-kelompok harus ditaati. Tapi kita ini saudara jamaah kadang-kadang rumongso pol dewi. Dengan imam kelompoknya nggak mau taat. Padahal siapa? Allah yang perintah langsung. Imam kelompoknya bekas membantu saya dulu. Imam kelompoknya itu pegawai saya. Imam kelompoknya dulu yang ngajarin alif batak saya loh. Sekarang kok merintah saya. Iku dadi iblis ora kroso. Mudah-mudahan tidak terjadi pada diri kita. Tapi kenyataannya banyak sekali kadang-kadang kita ini jadi iblis-iblis kecil nggak merasa. Merasa pol dewe, merasa saya ini polisi, saya ini tentara, saya ini angkatan laut, ya toh. Angkatan laut itu, gak ini nyuluh kodo, itu angkatan laut. Angkatan udara, menek-menek asem itu kan angkatan udara benar. Saya ini komandan Hansip, misalnya itu. Terus nggak bisa taat ke imamnya. Merasa lebih pol. Ibu-ibu, selalu di sini banyak orang senior-senior saudara jemaah. Diperintah supaya boso dan menghormat ke suaminya. Ada yang membantah ke Bapak Imam Haji Nur Hasan. Suami saya itu dulu bekas pembantunya bapak saya. Lah wis dadi bojomu ya. Nah, tapi kan itu bekas pembantu saya. Yang jelas saudara jemaah, surga itu tidak bisa ditempati orang yang sombong. Dan kita jangan menjadi orang yang sombong. Sombong kadang-kadang kita nggak merasa saudara jemaah. Ibu-ibu suruh taat ke suaminya, jawab begitu. Yang kerja saya, yang berpenghasilan saya, suami saya cuma mubalek, suami saya cuma kerja di sabilillah. Terus dengan suaminya nggak hormat, merasa pol dewi berseluruh. Orang yang surga nih. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Orang yang mlebu swarga tidak bisa masuk surga orang yang di hatinya ada setitik debu kesombongan. Rabbul haq wa mutunas. Ya iblis ini saudara jamaah, dia sombong. Kamu kenapa sih saya perintah kok nggak mau nggak mau sujud? Saya lebih baik dari dia kok. Oke, mulai memiliki sinten mawon sampean sing pangkat. Sekarang jamaah itu soalnya macam-macam saudara. Yang pangkat, yang kaya, yang pinter, yang sekolahnya sampai habis. Sekolahnya sampai habis ya, orang tuh sekolah itu nih S3 bang tuh. S3 itu biasanya gelar PhD, bahasa Inggrisnya PhD, padahal bahasa Indonesia itu PhD. PhD pernah hamil di sini. Oleh rumongso saya doktor, imam saya SDTT, kok nyuruh-nyuruh saya? Kok sampai kayak ngono bro?
Di dalam jamaah urusan kita itu adalah surga. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalata. Allah lebih tahu di mana Allah meletakkan risalahnya. Siapa yang jadi imam, siapa yang jadi guru kita, siapa yang jadi perantara agama kita, itu hanya Allah yang tahu. Kalau orang itu jadi qadar, ya wis iku, iki dalam itu swarga. Seneng gak seneng kudu dilakoni. Seterusnya saudara jamaah. Seterusnya ketika iblis ini nggak mau sujud, itu ujiannya nggak lulus dia, harus keluar dari surga. Tapi ini keadilan Allah. Nabi Adam juga gitu. Nabi Adam ini diuji oleh Allah nggak lulus. Diuji oleh Allah nggak lulus. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah fakula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. Hei Adam sama istri-istrimu, kamu tinggal di surga ini semau kamu, di mana aja. Satu hal yang nggak boleh kamu lakukan adalah makan buah apa ini? Bukan buah kuldi, buah terlarang. Yang bilang buah kuldi itu iblis, saudara. Iya kan? Jadi kalau kita mangkul jangan bilang ini buah kuldi. Yang bilang buah kuldi itu adalah iblis. Bahasanya iblis. Hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Allah bilang itu buah kerusakan, tapi iblis bilang buah khuldi. Kita jangan bilang buah khuldi, buah yang terlarang. Dan jamaah, oleh Allah si iblis itu setelah dinyatakan bukan sebagai penghuni surga, dia masih boleh ke surga tapi bukan sebagai penghuni. Bukan sebagai penghuni. Makanya dia bisa omong-omongan sama Adam, bisa goda. Lah, godaannya iblis ke Adam ini juga berlaku sampai hari kiamat. Lagunya sama. Coba iblis bilang apa? Iblis kalau di syarahnya itu ya, iblis itu ngerayunya ke Adam itu, Adam, saya di surga itu sudah 2000 tahun. Saya tahu rahasia surga. Saya tahu Allah ngasih kamu surga ini setengah hati. Tahu nggak? Buah yang nggak boleh kamu makan ini sebenarnya buah kekekalan. Rahasia Allah, kalau kamu makan, Allah nggak akan bisa ngusir kamu. Tapi kalau kamu makan, kamu akan di surga kekal selama-lamanya, nggak akan bisa keluar. Allah pun nggak mampu ngusir kamu. Coba saudara jamaah ya. Allah bilang jangan dimakan. Tapi iblis itu bisa memutar omongan sampai orang itu bisa tergiur. Lah, gayanya iblis ini akan dibawa oleh iblis-iblis yang lain sampai hari kiamat. Kita orang jamaah jangan terpengaruh. Coba saudara jamaah kita rasakan yang nyata sekarang. Yang nyata sekarang. Sabda Rasulullah SAW, man aroda bubu hatal jannah falyalzamil jamaah. Itu sabdanya sinten Rasulullah? Sabdanya siapa? Sabda Nabi. Hadis sahih pada dulu jamaah. Kalau Tirmidzi hadis sahih. Siapa yang ingin di tengah-tengahnya surga, tetapilah jamaah. Lho kok ya saya enek wong wani muni Rasulullah. Dia wong jamaah ngakune. Oh, nah tapi pengen mlebu swarga, pengen masuk surga enggak harus dengan jamaah. Itu kan saking pinternya omong dibolak-balik Rasulullah. Jamaah cuma sunnah, enggak wajib. Orang masuk surga enggak perlu tetapi jamaah, enggak harus tetapi jamaah. Itu lihat dalilnya itu. Ada perempuan di tengah padang pasir, dia minum di sumur, waktu dia keluar, lihat anjing itu kehausan. Jilat-jilat pasir. Terus dia turun lagi, padahal ini pelacur saudara. Turun lagi, dia ambil air
itu dikasihkan anjing itu, dia bisa masuk surga. Loh, dalil itu kok bisa untuk bantah dalil bahwa man arada bubu'atal jannah falyazamil jamaah. Saya dipahami maksud kepada jamaah. Dalil itu dalil bahwa kita harus punya kasih sayang dengan binatang. Begitu besarnya pahala Allah. Tapi bukan dalil memansuh man arada bubu'atal jannah falyazamil. Bukan masuk itu. Lah nek wong mlebu swarga cukup ngombe aja, yo ngono wis gak usah salat. Benar sih kalau kayak ngombe kok. Kita kata ya jamaah ya, di dalam jamaah ini Allah berfirman wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Lihat sarahnya, berjamaah, beramil, berbiat, bertoat. Itu maksudnya wa la tafarraqu. Loh kok ada orang ngomong jamaah itu enggak wajib. Enggak perlu jamaah untuk bisa masuk surga. Dan tamu Rasul, gitu, saking alumni kulo, yang kok gitu. Nah, di bawah dia karena ini sudah aman, masih rumah tambah beneran Rasul, gitu. Cek melecet keringi betul, gitu. Cek mirang, gitu. Keringi itu bahasa Jawa untuk keluar betul, keluarin Jombang. Lah imam kelompok kula nggih Lamongan lho. Wakil imam kelompok kula nggih Lamongan. Tangga kula nggih Lamongan. Dadi ngomong keringi niku wis nggih kula muncul. Guru kula nggih Lamongan niku Lamongan lho. Makmum niku sampe jalan sedone ngomong isih keringi ngono iku lho. Gak keringi, gak ngringekno. Ya ulama sepuh kita yang sudah almarhum nggih Lamongan Pak Mas Budi gitu. Cicir lah, keringin lah, nopo. Bismillah. Alhamdulillah. Terus ya, gini saudara jamaah, ada beberapa hal yang sebenarnya ayat itu kita sudah ngaji. Saya ingin saudara jamaah ya, Bapak Imam Haji Nur Hasan memberikan kitab banyak pemangkulan sebenarnya. Pendasarannya beliau itu sudah meletakkan. Tinggal sejauh mana kita bisa menangkap itu. Sejauh mana hikmah yang bisa kita tangkap. Saya ingin mengajak Anda untuk bisa terbang. Ya, memahami hikmah yang kita pelajari selama ini. Moga-moga Allah paling barokah. Sudah jamaah. Nabi Adam waktu itu masih sebagai Adam penghuni surga, saudara jamaah. Enggak ini sejamaah. Dirayu gagal dia. Gagal. Dan cuma ada dua perbedaan besar. Yang ini yang menyebabkan kenapa kita itu diperintah untuk ibadah. Jadi iblis saudara jamaah itu oleh Allah difirmankan itu wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin. Dia bilang qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala innaka minal munzirin. Jemaah, Allah itu memberi pilihan kepada iblis. Hari ini mau saya siksa sampai hari kiamat, setelah itu bebas. Wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin. Sebagai tafsir menerangkan wa inna 'alaika 'adzabi ila yaumiddin. Seperti Allah menyiksa Harut Marut itu. Tapi iblis mengatakan qala rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah jangan disiksa sekarang. Nanti aja deh kalau udah hari kiamat saya disiksa selama-lamanya. Padahal maksudnya Allah itu hanya disiksa sampai hari kiamat, terus balik ke rumahnya lagi surga. Tapi dia memilih disiksa nanti aja. Bisa anggap nggak di saudara? Lah, saudara, Nabi Adam itu dia bilang, Allah berfirman di Quran itu fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba. Kalau fazalama syaitanu anha fa akhrajahuma mimma kana fi. Qulna bitu minha fa qulna bitu
ba'dukum li ba'din adu. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Terus belakangnya itu fatalaqqa Adamu min rabbi kalimatin fataba alaihi innahu tawwabur rahim. Sejamaah, ini para mubalik ya. Saya sederhanakan bahasanya, ini materinya para mubalik. Iblis itu dia keluar dari sorga, diusir dari sorga karena kesombongan. Makanya oleh Allah jalannya dibuat susah untuk bisa tobat. Diberi kesempatan, nolak. Karena sombongnya itu. Qala ana khairun min. Ingat-ingat betul. Jangan sampai sampean bilang ana khairun min. Ingat-ingat siapapun sampean. Apalagi urusan jamaah, apalagi urusan keimaman, apalagi urusan kepengurusan. Jangan sampai bilang qala ana khairun min. Kesombongan ini susah masuk surga. Tobatnya susah, saudara jamaah. Susah itu sulit. Nah, Adam, kenapa Nabi Adam itu dia melanggar tapi diberi oleh Allah jalan tobat? Kenapa Nabi Adam keluar dari surga diberi oleh jalan tobat? Karena melanggarnya Nabi Adam itu bukan kesombongan. Melanggarnya Nabi Adam itu karena inginnya dia tinggal di surga. Sampai pengen panggon di surga, sampai terpengaruh. Jadi ada saudara jamaah pelanggaran yang karena kesombongan dan tentang, ada yang pelanggaran itu sebenarnya dia cuma saking inginnya. Karena saking inginnya bisa membela, karena melanggar. Inginnya Nabi Adam tinggal di surga, dia makan buah larangan itu. Hasilnya fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi. Sudah bisa nangkep nih dua perbandingan. Kalau paling paham, kalau paling karena Allah. Seterusnya adalah ayat ini yang menjawab pertanyaan saya, yaitu qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Jadi Allah waktu mengusir Nabi Adam, jin seanak putunya, atau yang sudah ada di punggungnya yang sudah pernah dikeluarkan oleh Allah itu, kamu keluar dari surga ini. Ya, nanti di dunia turunlah ke dunia. Kalau datang petunjuk saya, siapapun yang mengikuti petunjuk saya, dia tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, akan kembali ke rumah yang asli, yaitu surga. Saudara jamaah, melihat dari dalil ini sebenarnya saudara jamaah, sampean dari saya, manusia dan jin semua ini, kita ini asalnya adalah penghuni surga. Ditaruh di dunia ini saudara jamaah, kita diberi waktu, diberi kesempatan. Dengarkan kata-kata saya saudara jamaah. Buktikan dirimu bahwa kamu pantas kembali ke rumahmu yang asli. Dengan cara mengikuti petunjuknya Allah. Jadi kita di dunia ini saudara jamaah adalah diberi kesempatan oleh Allah untuk membuktikan diri kepada Allah bahwa kita pantas ke surga, pantas kembali ke rumah kita yang asli. Menjadi orang yang baik lahir batin menurut Quran hadis, menurut Allah Rasul. Nah, saudara jamaah, kalau bahasanya penjara, ya. Tahu penjara ya? Dulu namanya kan penjara, tapi dirubah menjadi lembaga pemasyarakatan. Jadi asalnya manusia biasa, terus melanggar, nyuri, nipu, membunuh, atau merampok, atau apalah. Terus diadili, dimasukin di penjara, tapi bukan penjara namanya.
dimasukin di lembaga pemasyarakatan. Di situ dikurung, diajarin baik-baik, ya kerja bakti apa, dinasehatin, manggil guru agama apa. Kalau baik saudara jamaah, supaya baik, ya, supaya nanti kembali ke masyarakat itu bisa normal kembali. Biasanya 5 tahun, kalau lihat baik dikurangi setengah tahun, dikurangi setahun. Itu lembaga pemasyarakatan di dunia ini. Nah, dunia ini saudara jamaah, dunia ini, kalau bahasa kerennya, bahasa keren betul. Bahasa kerennya dunia ini adalah lembaga pemasyarakatan surga bagi orang iman di dunia ini. Kalau Nabi bilang itu ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin. Jadi kita di dunia ini saudara jamaah, gampangannya itu didandani kalau Allah. Diulangi, ya caranya tak pilih swarga itu. Jadi ahli swarga itu sing apik lahir batin, hati bersih, takwa, khusyuk, tawadhu, ngomongnya api, penampilannya api, ya toh, angan-angannya api, pikirannya api. Jadi baik lahir batin, baru kita pantas ke surga. Jadi saudara jamaah, kalau kita melihat itu ya, kalau kita melihat wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dunia ini sebenarnya saudara jamaah, kita masih untung hidup bisa menemui kebenaran, mati masuk surga. Itu untung pol. Sampai Bapak Imam Almarhum Haji Nur Hasan, kita di dalam jamaah ini ya menemukan kebenaran. Berarti hidup kita ini sudah on the right track, sudah benar. Saumpama harus menjadi keset, saking hinanya di dunia ini, tapi bisa menemui jamaah syukur. Karena apa? Tujuan hidupmu sudah benar. Ini jalan ke surga. Karena orang hidup ini diberi oleh kesempatan, buktikan dirimu pantas ke surga. Gepeng mau koyo ulir lakonono, gadio gediba lakonono. Padahal janjinya Allah nggak begitu. Nggak ada orang jamaah yang jadi keset, nggak ada jamaah. Nggak ada jadi orang jamaah gepeng kayak ulir, nggak ada orang jamaah jadi gedibal kayak ini. Karena janjinya Allah itu wala salanuhyiyanahu hayatan shayyibah. Sejamaah, saya tadi menyebutkan supaya baik lahir batin. Ya. Nabi sendiri itu mengatakan ya, innamahu itu liutammima sholihal akhlak. Innamahu itu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus oleh Allah untuk menyempurnakan baiknya budi pekerti. Bahwa saudara jamaah, kita di dunia ini harus baik. Tujuannya apa? Supaya bisa masuk surga. Sejamaah ya, ini menurut mantu saya sejamaah ya, dari Mbak Juri saudara. Manusia ini, ibadah itu, membentuk manusia itu ada 5 hal. Jadi ibadah membentuk manusia itu, baik lahir batin itu ada 5 hal. Yang pertama adalah dibentuk supaya baik dan benar angan-angannya. Angan-angan. Yang kedua, supaya baik dan benar cara berpikirnya. Yang ketiga, supaya baik dan benar hatinya. Yang keempat, supaya baik dan benar lisannya, omongannya. Yang kelima, supaya baik dan benar keadaan lahiriahnya. Jadi saudara jamaah, kemasan ibadah mulai syahadat, sholat, zakat, poso, haji, bersuami istri, beramir, berbeat, bertoat, beranak, bermantu, bercucu, aturan main yang dibuat oleh Allah itu sebenarnya kita itu supaya punya angan-angan yang baik, punya cara berpikir yang baik, baik dan benar ya, punya hati yang baik dan benar, punya lisan yang baik dan benar, terus punya apa? Keadaan jawarih, keadaan lahiriah yang baik dan benar. Itu semua poinnya ibadah ada di 5 besar ini. Sejamaah, saya perinci satu persatu, saya terangkan satu persatu ya. Saya sudah pernah nasihat di masjid ini tentang dasar ibadah ini cuma tahun 2000 berapa, jemaah. Tapi saya singkat. Jadi gini ya. Semua ibadah saudara jemaah
baik peraturannya Allah Rasul itu pertama melatih kita supaya punya angan-angan yang baik. Sampai di Bukhari juga ada kitabul amal, bukan pakai ain tapi pakai alif. Saudara ya, semua orang jamaah di sini yang hadir, berhati-hatilah dengan angan-angan. Punyalah ilmu angan-angan. Kontrollah angan-angan. Karena angan-angan ini dipakai oleh iblis untuk merusak kita. Dan orang sak masjid segini banyaknya ini berjamaah, mohon maaf ini jamaah, kita ini sering diperbudak oleh angan-angan. Tapi kita nggak merasa. Kita panggil loh. Pengen duwe pabrik beting, pengen duwe pabrik beting niku sauge Mas lho. Beting sing gawe dongkrak untu niku wah. Ya. Pengen duwe omah, pengen punya rumah tingkat. Wis, kita ini diperbudak oleh angan-angan, Saudara. Jane oleh angan-angan, tapi angan-angan itu enak batasi. Angan-angan saja. Iblis sampai menjanjikan wala umaniyan nahum. Ini apa gitu? Terus Allah juga di surat Nisa itu bunyi wala kalau bukan la tamuddanna ainaka ila ma matabi azwajam minhum, bukan itu, tapi surat Nisa ayat wala tatamannau ma faddalallahu bi'adakum ala ba'din lirijali nasibum mimma tasabu walin nisa'i nasibum mimma tasabu. Wes timbangannya lho nggih. Yang penting kita harus bisa punya angan-angan yang benar dan baik. Saya kasih ilustrasi. Apa saya kasih gambaran biar gampang. Ada orang laki-laki melihat perempuan cantik. Senang apa mboten bapak-bapak ngelihat perempuan cantik? Wong lanang niku nggih masih rada buruk-buruk iki, maca-maca ya gak iso, tapi nek ora maca ayu apa kok ya ayu. Iya ta. Oh jelas. Ini orang bujang itu bujang ngono nggih. Lihat perempuan cantik sudah punya suami. Ya. Perempuan cantik itu sopan sekali. Elegan lah. Dengan suaminya baik, dengan anaknya lemah lembut, kalau ngomong tuh sopan. Pokoknya perempuan sempurna, penampilannya baik, ngomongnya baik, dengan keimaman ya baik, dengan tetangga-tetangga baik. Maksudnya itu perempuan ideal. Nah, terus yang lihat ini ya, pertamanya ulur gawani ngomong angan-angan. Wah, betapa untungnya suaminya ya, punya istri kayak begitu. Betapa bahagianya. Itu tuh pertamanya gitu, Saudara. Terus besok lagi ketemu lagi itu angan-angannya meningkat, Saudara. Meningkat. Wah, seandainya saya punya istri seperti dia ya. Kan baik, Saudara. Maksudnya masih baik kan? Tapi iblis main di situ, Saudara. Terus angan-angannya lagi karena nggak dikontrol. Bagaimana ya kalau dia jadi istri saya? Basicnya mulai bahaya Rasulullah. Terus angan-angan lagi, wah, kapan suaminya ketiban rokok atau buruk celaka? Padahal seumpama suaminya mati loh, dilamar belum tentu mau. Mungkin apa gitu loh? Sampai akhirnya siapa terjemah? Sampai akhirnya wa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bainal mar'i ma yufarriquna bainal mar'i wa zawji. Sampai berani menggunakan ilmu sihir yang memisahkan antara suami dan istri. Itu akibat orang mengikuti angan-angan. Itu akibat orang yang tidak bisa mengontrol angan-angan. Itu akibat orang yang tidak bisa membedakan ini angan-angan baik apa angan-angan jelek. Jadi angan-angan itu harus dikontrol, saudara-saudara. Kalau kita ingin masuk surga, kontrollah angan-angan. Sampai Muawiyah bilang di Kitabul Adilah kecil itu, iyyakum wal amaniyal lati tudillu ahlaha. Kamu takutlah angan-angan yang
bisa menyesatkan si punya angan-angan itu. Iyyakum wal amani allati tudillu ahlaha. Hadis Muawiyah ini dia nasihati orang, jangan kamu punya angan-angan jadi imam. Padahal angan-angan itu sama segala hal, termasuk yang saya contohkan tadi. Ada seorang imam kelompok saudara jamaah ini yang cerita ke saya, Cak Dohir, Pak Dohir almarhum. Saya mirana uang jalur izin aku, jalur pegat bujuni. Jadi gini, seorang imam kelompok mudah-mudahan nggak ada di sini ya. Kalau ada ya anggap nggak ada gitu aja. Ada seorang imam kelompok sakit sampai 3 bulan saudara. Anaknya 5 kecil-kecil. Nah, di situ ada mubalik yang buati saudara. Melihat imam kelompoknya sakit itu, dia bantu anak kecil-kecil ini mandiin, gantiin baju, sampai selesai supaya anak ini bisa ngaji. Dia yang ngajarin, yang gede-gede bisa ngaji. Direwangi saudara. Soalnya ngeliat imam kelompoknya sakit. Lu istrinya saudara jamaah punya angan-angan yang gak dibendung. Wah ini ya bukan anaknya, kok ya gantinya masalah. Apalagi kalau nanti anaknya sendiri. Suami saya nggak pernah seperti ini. Terus Mas Ubar ini kayaknya jatuh cinta ke saya deh gitu. Sampai datang ke Cak Dohir minta izin diceraikan dari suaminya yang sakit ini saudara. Seumpama dicerai betul belum tentu Mubarak itu mau ngawin. Anak ilmu bang lo. Nggak ada. Jarang orang tuh ya mau menikah apalagi Joko dicari istri yang pernah melahirkan 5 kali, pernah hamil 7 kali. Orang enek bos lu. Mesti ya dicari istri yang gak pengalaman, godok banyu gak iso, kalau ya, Tapi ini kenyataan saudara jamaah nyata. Kenyataan bahwa ternyata angan-angan itu bahaya. Jadi kontrollah angan-angan, punyalah angan-angan yang baik. Ya toh? Angan-angan boleh saudara jamaah. Apabila misalnya seandainya saya punya uang banyak ya, insya Allah jamaah-jamaah yang lama-lama ini yang belum haji saya haji semua. Oleh apa buat angan-angan batin dulu? Asal kalau saya diberi rezeki oleh Allah, insya Allah senior-senior di jamaah ini saya haji semua. Oleh Rasulullah, gak kelewatan itu. Tapi nek aku menenek sugih pakai tak pameri dulu, omahku apik dhewe, montorku apik dhewe. Iku jenenge angan-angan gobloki Rasulullah. Dan lah apa pameri sebuah pameri gak mesti nek ilang Rasulullah. Malah gila Rasulullah. Montor wae dipamer pamerno. Montor wae dibuntel di sini gak oleh. Jadi sing kaulah nyeli motornya cuma mangkel ngono. Alhamdulillah. Kalau saya punya uang banyak, insya Allah saya bikin rumah di tanah saya kasihkan orang tua bapak. Kasihan orang-orang itu. Mestinya kan gitu saudara. Gitu. Kalau saya punya uang, insya Allah saya bikin rumah jompo. Wajir yang lama-lama, cerai yang lama-lama, yang udah tua nggak bisa ngurus badannya itu, saya taruh di rumah itu. Saya sewakan apa? Nurse apa sih? Saya sewakan perawat. Itu anak-anak baik saudara. Jadi bukan anak-anak tuh kalau saya sugih, saya habis kos-kosan yang banyak, saya bikin yang paling baik, semua orang kosnya di tempat saya. Yang lain gak kumanan. Pangan-panganan bener ya. Badok-badokan bener. Wong si angan-angan bener, tapi angan-angan rusak bener. Angan-angan wong pedit bener, ngisin capar pangan maneng bener. Ngono yang ngono ning aja ngono bener ya. Jadi angan-angan itu jamaah masih bagaimana itu kita harus bisa kontrol angan-angan. Kelihatannya saya bergurau saudara jamaah, tapi angan-angan itu yang sering merusak kita. Direwangi boro nang Saudi, direwangi boro nang Tulungagung. Apa enak boro nang Tulungagung lho ya. Direwangi boro nang Balikpapan. Balikpapan ya kan?
dirawangi boro nang ngene Sumatera. Mengejar angan-angan ben iso gawe oman, ben gawe modal, nek gawe modal sudah wong sugih, kita kejar angan-angan padahal melupakan udah jamaah. Gak usah rono-ronan wae sugih-sugih terus lho. Tapi mau rono-rono ojo lari sambung. Boleh kejar angan-angan boleh tapi jangan melupakan kenyataan. Sambunge sing tetep jamaah sing tetep kerjane yo halal, yo tetep menyambungkan diri, Jumatane ojo ketinggalan. Oleh angan-angan. Tapi jangan melewati apa sudah jamaah? Kebenaran Quran hadis. Jangan mengorbankan kebenaran Quran hadis. Muga-muga Allah paring barokah. Tadi kudu diangan-angan sing benar dan baik. Yang kedua, orang jamaah, orang iman kalau ingin masuk surga harus punya cara berpikir yang baik. Kalau bahasanya itu punya logika yang baik. Nah, logika yang baik itu saudara jamaah adalah logika yang bisa menerima kebenarannya Quran hadis. Logika yang bisa dikalahkan oleh kebenarannya Quran hadis. Iya maksudnya itu Pak. Contoh, logika ya. Kita itu kadang-kadang saudara jamaah ya di dalam jamaah ini yang mohon maaf ini bagi yang senang-senang berorganisasi, senang-senang berlogika ya. Di Quran itu Allah sudah mencontohkan ketika Allah ketika Allah meminta orang Bani Israel untuk perang melawan Jalut itu, yang diminta menjadi komandan perang saudara jamaah itu namanya Tolut. Waktu itu orang Bani Israel itu protes. Gimana dia mau jadi pemimpin? Ya nggak sekolah, ya nggak, maksudnya sekolahnya waktu itu ya bukan termasuk orang-orang yang berpendidikan di zaman itu dan nggak punya. Nah tapi Allah jawabnya ya fazadahu basatan fil ilmi wal jism. Lah para ahli pikir di jamaah ini ya, kalau urusan jamaah Allah mengkodarkan yang jadi imam kelompok sampean seseorang ini, atau yang jadi imam desa sampean orang ini, atau yang jadi imam muhajirin orang ini, saudara jamaah diterimai husnudzon billah. Allah milih orang itu, dipilih berarti Allah memilih. Jangan pakai logika, wah jamaah ini mestinya dipakai manajemen ini ya, bisa kayak gini, bisa kayak gini, bisa kayak gini, terus mengalahkan ketaatan sampean. Lah itu kok jadi sesepuh? Ya nyesep ya ngepuh lho. Misale menurut utawa nyesepi saya ampuh. Wis Allah milih ya wis persilur, ditaati ngono ae. Jangan protes, jangan ini itu kan siapa, asal usulnya dari mana, ngapain? Kan ada yang lebih baik. Lebih baik kan menurut logika kamu, tapi Allah memilih ya wis. Bisa dipahami saudara jamaah? Yang jauh-jauh, yang datang dari jauh-jauh saudara jamaah, kadang-kadang kita setelah masuk jamaah kalau ahli politik, wah ini bisa untuk gini yang ahli politik, yang ahli organisasi, wah ini bisa untuk gini, jamaah mestinya gini. Yang ahli bisnis, wah jamaah ini kita bisnisin, ini market yang besar. Orang melaku prosedur. Tidak akan jalan karena apa? Jamaah ini jalan surga, nggak bisa berjalan berdasarkan logika manusia. Ini hanya bisa berjalan dengan perintahnya Allah. Trimonai fima ahabba wa kariha, fiman syatika wa makrika wa atharatin alaik. Wong Allah bilang qalatil a'rabu amanna. Qalatil a'rabu amanna. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Kita saudara jamaah ya kadang-kadang sudah jadi jamaah. Wis ngaku wong iman, sebenarnya Allah mengatakan kamu itu belum iman. Sehingga kamu bisa aslamna. Aslamna itu aku menyerah, aku nerimo. Aku nerimo, oh iki imam kelompokku. Oh iki imam desaku, iki imam daerahku. Saya bisa terima. Ya wis, iku dalam swarga para sedulur. Kita di dalam jamaah ini ya harus bisa mengalahkan logika kita. Logikanya harus diikutkan Quran hadis. Bisa jamaah ya, ini ada case. Saya selalu case-nya dengan Pak Doir karena keimaman waktu itu yang saya perjalanan yang panjang ya dengan Pak Doir itu.
Saya betul-betul waktu itu saya masih muda ya, maksudnya ngelihat cara berpikir itu kadang saya masih gregetan, saudara. Ada imam desa, mudah-mudahan nggak ada di sini orangnya. Kalau ada, mudah-mudahan Allah menerima tobatnya, ya toh. Ada imam desa minta bantuan pusat, untuk membangun masjid desa. Wes, lah dilalah. Waktu zaman dulu itu kan boleh datang dengan imam daerahnya, boleh ngambil gitu. Imam daerahnya ya datang ngambil duit itu untuk bangun masjid desa. Loh, sampai di rumah saudara jamaah duit ini untuk bangun rumahnya sendiri. Wes, habis rumahnya jadi bagus, dijual mahal saudara, dipakai sangu transmigrasi. La ilaha illallah, langsung mahal. Loh, ada orang datang ke Bapak Imam ini, ngapain? Orang ini marah-marah saudara. Bapak Imam, ini mestinya dipolisikan ini, dipenjarakan ini. Kurang ajar, gak kapok ini kalau gak dikituin. Mau ring-ring cak doi. Awakmu ilapo. Ini loh imam desa ini kemarin duitnya minta itu buat bangun rumah, rumahnya dijual untuk transmigrasi. Ini harus penjarakan. Bapak Imam jawabnya cuman gini, Pak Dohir itu. Yang engko nek pedhuk kon tobat, iku ya jamaah. Ngedek terus lho. Loh, lah kalau enggak pedhuk, ya wis, gak pedhuk ya wis ngono. Loh, itu kan nanti enggak kapok gitu. Kan mestinya itu uang saya lihat nih, jamaah-jamaah kita perlu masjid, enggak ada masjidnya sekarang. Awakmu iki perlu nih apa? Perlu masjid apa perlu penjara? Ya kula ini perlu masjid. Ya wis tak kei dhuwit. Bangunan masjidnya. So jamaah waktu itu saya sih sebenarnya ya, wah memang kurang ajar ini. Tapi saya rasain, saya ikutin karena saya ya sebagai imam saudara jamaah ya, saya betul-betul saya ingin mengikut jalan pikiran beliau. Ternyata sejamaah beliau itu pertama siji wong jamaah. Wong jamaah itu ya enek silap sulupe. Nggih napa nggih Lur? Kalau dia mau tobat, ya wis. Kafaronya yang nentuin siapa ya keimaman. Saumpama betul-betul dipenjarakan, dicarikan polisi, pertama belum tentu ketemu. Saumpama ketemu loh saudara jamaah, perkaranya panjang. Duitnya guru mesti balik, masjidnya terbengkelai. Jadi Bapak Imam itu mikirnya betul-betul jauh saudara jamaah. Terus urusannya ini urusan agama, bukan urusan agama masa mau minta keputusan orang luar. Ngerti maksudnya Lur? Jadi Bapak Imam itu ya nek ketemu kon tobat. Sampai 3 kali. Lah kan nek mboten ketemu, ya wis lho. Terus pundi sih niki ngono. Tapi bolak-balik, lah nek mboten ketemu, ya wis no. Nek ketemu kon tobat. Lah nek mboten ketemu, terus pundi ngono. Ya wis gak ketemu no. Lah tiyang mboten kapok, bolak-balik mboten kapok ae lho. Astagfirullah. Ya, ternyata saudara jamaah kita perlu berlogika secara Quran hadis. Poinnya apa sih? Poinnya bangun masjid, ya wis tak kei dhuwit bangunan masjid. Terus wong iku ya wis ngono, dongan ana lah, dongane apa? Dongane sing apik para sedulur, dongane elek, muga-muga Allah paring gelem tobat. Muga Allah paring iso balekno duwike. Kudune ngoten para sedulur. Ngoten. Jadi Bapak-bapak dan ibu-ibu ya, berlogikalah yang baik. Hati-hati sekali dengan logika. Contoh, berlogika yang baik ibu-ibu nggih dikontrol niki. Ini hubungannya dengan nomor 4. Anak endo wablek gak gelem sekolah. Kadang kita logika kita hilang saudara. Awakmu gak gelem sekolah apa ping dadi wong bambung? Ayo, Lur. Apa kalau nggak sekolah harus jadi wong bambung, Rasulur? Berapa banyak orang di masjid ini nggak sekolah ya tapi juga bambung, Pak Lur. Nggih napa nggih? SDTT, sekolah dakwah tingkat tinggi. Tiba SD tidak tamat, saudara. Jadi mestinya kalau anaknya nggak mau sekolah jangan diomongin gitu. Nah, awakmu gak gelem sekolah, anak muga-muga rezekimu mene akeh, lancar gak usah sekolah yo iso kaji, iso duwe omah, bojone ayu, iso nulung dulur-dulure. Mestine ngoten terus, Lur. Omongan orang tua ke anak nggak pakai logika. Apa kalau sudah sekolah itu nggak bakal jadi orang bambung? Berapa banyak orang-orang yang sekolah jadi bambungan, Lur? Lulus SMA jadi bambungan, lulus kuliah jadi bambungan. Wakeh, Lur. Wakeh. Jadi pakailah logika agama. Nanggone anak kepada anaknya, jangan ngomong yang jelek gitu.
Ada jamaah melanggar, ada jamaah menganiaya kita. Doain yang baik, saudara. Pakailah logika yang baik. Kayak Mbak Juri almarhum ya. Beliau bilang ini logika sing apik. Kita dianiaya orang. Tahu nggak dianiaya orang? Dianiaya orang itu kan doanya makbul. Lah, Mbak Juri itu nasihat saya gini, wong nek diani ngoyo mir, karo Gusti Allah padha karo dikai keris. Dikai keris pusaka. Kalau pusaka itu, kalau kamu dianiaya orang kok kamu doa jelek, sama dengan kamu dikasih keris pusaka buat nusuk teletong. Lah wong dianiaya wong kok ndongono elek. Teletong itu meskipun nggak usah ditusuk ya pancet teletong terus lur. Artinya kalau dianiaya orang, berdoalah baik. Orang itu doain baik, that's it. Kalau nggak mau doain ya doa untuk di sini, ya Allah kula dingane ya Allah kula panjenengan paling saged kaji sak anak putu kula ping 10 misale. Wis. Sing iku ya wis kan wis doa wajal faron alam manggulamana wansurna alaman adana. Engko Gusti Allah dhewe sing bales. Tapi kalau bisa jangan doain jelek, ya Allah. Mudah-mudahan orang ini ya Allah diberi sadar dan mau tobat. Bila dia nggak bisa nganiaya orang-orang lain lagi. Wis. Itu pakai logika yang baik. Sangat dipahami nama badan balur. Jadi kalau mau masuk surga saudara jamaah, angan-angannya baik, logikanya juga baik. Yang berikutnya adalah hati. Hati. Hati ini kalau menurut para tabi'in saudara jamaah, mempelajari hati ini seperti mempelajari ilmu yang sedalam lautan, sedalam dan seluas lautan yang tidak bertepi. Mempelajari ilmu hati ini nggak ada selesainya, saudara. Nggak ada selesainya. Maksud saya itu simple aja, saudara jamaah. Kalau ingin masuk surga, kita harus punya hati yang baik, hati yang bersih, hati yang takwa, hati yang khusyuk, hati yang tawadu, hati yang selalu husnudon, hati yang selalu yakin terhadap pertolongan Allah, hati yang bisa syukur, hati yang bisa memaafkan, hati yang bisa ridho terhadap hukumnya Allah, hati yang bisa sabar terhadap cobaan Allah dan minta diberi jalan keluar yang barokah, hati yang selalu andap asor, tawadu, nggak sombong, ya toh, nggak mangkelan, nggak dendaman, nggak derengkian, nggak irian. Sejamaah ya, saya berkali-kali ngomong ya, kalau untuk urusan hati ini saya sejak SMP ya, saya sejak SMP itu saya sujudin, saya minta kepada Allah pakai tangan kanan saya ini. Ya Allah bila saya ini gini. Kalau sujud itu biasanya keluar sendiri saudara. Kalau gini itu mikir. Ya Allah bila saya ya Allah anugerahilah saya hati yang bersih, hati yang takwa, hati yang khusyuk, hati yang tawadhu, hati yang adab asor, hati yang pasrah kepadamu, semeleh, ahli tobat, minta maaf, menerima kesalahan orang, memaafkan kesalahan orang, selalu syukur. Kalau hitung-hitungi maksimum 35 Rasulullah. Padahal masih banyak lagi, dan itu semua kerjaan hati. Kadang kita nggak pernah mikir ilmunya hati itu, nggak pernah mikir saudara. Padahal hati ini Nabi bilang, ala inna fil jasadi mudghatan. Kan? Idza sholahat sholahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Hadisnya Abdullah bin Mas'ud. Ingatlah di dalam hati itu, di dalam badan itu ada segumpal darah, kalau dia baik, baik semua. Kalau dia jelek, jelek semua. Apa itu? Hati. Kalau para sahabat saudara jamaah, para sahabat, para tabi'in, tabi'in itu hati ini dipelajari betul. Saya pernah mencatat di sini ya. Saya tak delok Saya pernah mencatat di catatan saya tentang hati. Mudah-mudahan muncul.
Saya mencatat di sini. Oh, cuman ikhlas, tawakal, takwa, zuhud, mujtahid, khusyuk, mutawari, bersih. Nah, cuman saya catat cuman ada 15 yang pernah saya catat. Tapi saya pernah menyebutkan maksimum itu 35. Lah, pekerjaan hati itu ada yang baik, ada yang buruk, saudara. Meragukan kebenaran, gampang putus asa, gampang ragu-ragu, gampang suudzon, dendam, gak bisa memaafkan. Itu semua dihindari oleh Nabi. Wala taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbir rahim. Kalau Nabi bilang waslul sakhaimata qalbi. Poin saya gini, saudara, poin saya ya. Semua ibadah ini saudara ngajarin hati kita. Cinta juga diajarin oleh Allah. Cintailah orang yang cinta kepada Allah. Mintalah bisa cinta kepada orang yang cinta kepada Allah. Jangan mencintai orang yang tidak cinta ke Allah. Cinta aja diatur oleh Allah. Karena itu kerjaan hati, saudara. Bencilah orang yang dibenci oleh Allah. Kalau sahabat bilang, wa kaifala. Bagaimana saya tidak membenci orang yang dibenci oleh Allah Rasul? Kan? Ngoten nggih, Pak nggih? Hah? Oh, bagaimana saya tidak melaknati orang yang dilaknati oleh Allah Rasul? Kalau hadisnya itu man abghadalillah wa ahabbalillah faqad istakmalal iman. Siapa yang marah karena Allah, senang ya karena Allah, benci ya karena Allah. Bencinya itu bukan benci karena pribadi, tapi bencinya karena dia mengerjakan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Maka orang itu menyempurnakan sempurnanya iman. Yang keempat, saudara jemaah, harus punya lisan yang baik dan benar. Ini juga saudara ya, di Quran itu Allah mengatakan surat Al-Isra itu wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan innasyaitona yanzau bainahum innasyaitona kana lil insani aduwwan mubina. Katakan Muhammad kepada hamba-hambaku, ini berarti orang iman, supaya ngomong yang baik. Ini soalnya apa? Setan itu mengganggu yang zahu bainahum. Inna syaitona kana lil insani aduwwan mubina. Saudara ya, belajar ngomong baik itu ada pelajarannya. Kalau zaman Bapak Haji Nur Hasan itu jamaah itu very strict. Apa very strict itu? Contoh ya, ngomong baik. Contoh. Bapak Imam itu dulu ya, saya masih mengalami itu ya. Ada orang beli sarung, harganya insya Allah 2.000 cuman, saudara. 2.000 apa 4.000 gitu, 2.000. Itu ngomong gini, ini harganya sarung mau kok wapik men ngono. Iki harganya petange kuwi. Langsung ngomong, wah, kamu keblondrok. Nah, kamu itu apa keblondrok itu apa? Ketipu. Ini kalau beli dengan saya ini dapat 2 ini. Itu oleh Bapak Imam Haji Nur Hasan dipanggil, ngomong mau bosok mentong. Itu omongan setan itu. Sejamaah kalau ngomong itu, jadi Bapak Imam itu nggak suka. Jadi ngomong nggak usah ngono, bro, seluruh. Kalau udah bilang tadi kan udah bilang itu sarung kok baik, harganya berapa? Dia bilang 4.000. Ya wes, alhamdulillah kok baik sekali ya. 4.000 tapi baik. Makan, bro, seluruh. Aja kok wah keblondrok, ketipu. Ini kok buat tipu. Itu kalau nanti yang beli itu mangkel, saudara, jengkel. Lagi masih 10.000 ya tak tuku. Kan gitu ya? Dua gak jaluk awakmu, gak jaluk gidalmu misalnya. Orang itu kadang kan seenaknya sendiri kan, saudara jamaah. Kita dari jamaah hati-hati, ngomong sak ngomong hati-hati yo. Nah, ibu-ibu ini ya dirasain ini ya. Ini omongan klasik ini. Ada seorang laki-laki atau suaminya atau keluarganya atau tamu ngomong, sebenarnya makanan ini enak tapi gosong. Ya. Terus yang satunya yang ngomongnya gini, sebenarnya makanan ini gosong tapi enak. Coba. Kedengarannya enak mana, saudara jemaah? Yang mana? Yang kedua nggih. Saya ngomong cuman sama-sama ngomongnya, saudara jemaah, tapi rasanya beda. Ya, sebenarnya makanan ini enak tapi gosong.
diterusno ae lho. Mas jane iki enak tapi kok gosong sih, tapi makan. Itu yang masak saudara jamaah mangkel. Gosong-gosong dibadok kae ngono. Nggih napa nggih, Lur? Ket mang protes saya tapi gak mandek mangane, Lur. Coba kalau ngomongnya dibalik sedikit aja. Sebenarnya makanan ini gosong tapi enak. Masalah makanan gosong tapi kok enak ya ngono. Itu yang masak ya salah tingkah. Mungkin iku wau kula goreng keblet ngoyo. Hujan memang apa pas hujan jadi mau ngambil jemuran. Padahal aslinya ya gosong bos dulu gitu. Cuman salah tingkah, yang masak itu salah tingkah. Karena apa? Ngomong enak itu beda dengan ngomong tidak enak. Lah biasanya kita na'udzubillah min dzalik ini saja jangan terjadi. Biasanya orang Indonesia itu suka kalau temennya mangkel. Kok iso ngono toh? Komentar-komentar yo mangkel. Bapak Imam Haji Nur Hasan saudara jamaah ya, insyaallah yang sepuh-sepuh yang lama-lama tahu. Itu kalau ada orang ngomong gini ya, Mas, beli sarungnya dari mana kok bagus banget? Oh dari Jombang ini. Beli berapa? 40.000. Terus ngomong, wah ini ketipu sama ini. Kalau beli dengan saya cuma 20.000. Beli dengan saya 40.000 dapat 2. Itu Bapak Imam almarhum Haji Nur Hasan ngomong, itu omongan busuk. Omongan yang gak perlu didengar orang jamaah. Ngapain kamu ngomong, oh kamu itu ketipu, kamu itu. Kalau teman kamu itu senang dengan kain itu, Mas, duit saya sendiri, biar 100.000 saya beli, kamu ngapain sih? Coba kalau digituin gimana saudara? Akhirnya gara-gara ngomong komentar loh, maksudnya kan baik. Maksudnya dia, tapi akhirnya ngomongnya keluarnya jelek. Wah, saman ketipu ini, masa gini di 40.000, ini 20.000 harganya. Kalau temennya nggak terima saudara jamaah, ini biar 100.000 saya beli. Saya suka kok. Ngapain sih kamu usil? Akhirnya jadi bertengkar. Gara-gara apa saudara jamaah? Ngomong. Komentar, Mas saman kok tambah lemu, Mas. Saman kok tambah tuwek. Loh. Memang betul-betul tuwek. Lah rupanya ini wis suwe umure ya tuwek terus lho. Tapi nggak perlu diomong. Mas saman kok tambah tuwek elek sih ngono. Lah apa kamu ganteng lho. Mas gudal sampean kok kuning sih Mas. Jenenge gudal ya kuning terus lur. Gudal abang iki berarti getine nuntune Pak Lur. Kadang ya nun sewu nggih ketemu teman lama. Ini hati-hati nggih. Bertemu teman lama, apalagi orang yang dihormati. Ngomong enggak dihati-hati. Terus ketemu sesepuhnya. Kok iki rek? Masya Allah. Ini harta faid ini saudara sama. Bagi yang minum nanti. Jazakallahu khairan Mas, muga-muga barokah. Paling jodoh yang barokah. Pak balik salaman pengen oleh jodoh kayak. Nggih kelihatannya bergurau ya, jodoh itu penting saudara, nggih. Nek jodohne tepak niku urip jan wadang para sedulur. Nggih napa nggih? Tuh ana wong-wong sing pengen menikah Allah paring jodoh yang barokah. Allah paring mertua yang barokah. Ipar-ipar yang barokah. Yang pengen punya mantu saya doain Allah paring mantu-mantu yang barokah. Besan-besan yang barokah. Anak cucu yang barokah. Hidup mulia mati masuk surga. Amin. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Terus nggih, dari mana tadi? Lisan nggih. Lisan. Jadi mohon maaf ya, lisan ini penting. Usahalah ngomong baik, latihan ngomong baik. Bergurau, diketawain nggak perlu bohong, masih banyak. Komentar ke orang yang menyenangkan dan nggak mengkeringkan suasana masih banyak daripada komentar yang menyakitkan. Ketemu gurunya, Pak sama tambah tawek sih Pak, rambutnya putih kabeh. Kamu nggak usah ngomong itu, emang nyatanya begitu. Buat ngomong yang lain gitu Pak. Alhamdulillah Pak, wah saman paringi sehat, kuat, tetap jamaah. Mudah-mudahan kami hidup muridnya itu ya apa amal sampean diterima murid sampean sekarang tugas di mana-mana. Kan ngomongnya jadi baik gitu loh. Gitu muga-muga saman mati iman Pak nggih. Apa ngomong ya bener ya Pak Lur, tapi padha pisan dong ana mati Pak Lur. Mudah-mudahan husnul khotimah ngono.
Ya husnul khotimah, ya husnul khotimah, tapi gak usah muga-muga sampean husnul khotimah nggih Pak nggih. Nah, rai kepethuk pisan, gak golek-oleh ndok ana mati bener. Ya husnul khotimah apik para sedulur, tapi ya aja mbok omongno langsung ngono, Pak Lur. Kadang kita itu ngomong itu kadang nggih, sabaina khorifan, mlebu neraka sabaina khorifan ya gara-gara itu. Ngomong yang enggak dikontrol. Dan mohon maaf saudara jamaah ya, kalau Ali bin Abi Thalib ngomong, orang itu bisa diukur akhlaknya, diukur ketinggian budi pekertinya, diukur derajatnya dari kata-kata yang keluar dari mulutnya. Oh ini kelas omongannya, oh ini gak kelas ini. Oh ini kelas pasaran, ini kelas embongan, itu dilihat dari omongannya. Makanya apa Nabi bilang, fal yakul khairon aw liyasmut. Kalau Bapak Imam almarhum itu nek gak oleh ngomong aja ngomong, inyek, boleh ditolak para sedulur. Gara-gara iku mang wis gak oleh ngomong cek ngomong para sedulur. Padahal gak perlu kan. Nah itu. Ngerti nama mboten iyek para sedulur? Sing wong lawas ngerti para sedulur, gitu. Sing nyar-nyar iki opo iku lho. Saman tanyain nggih. Yang berikutnya yang terakhir sejamaah. Apa saudara jamaah? Mempunyai keadaan lahiriah yang baik. Kalau bahasa Arabnya itu al-jawarih. Al-jawarih. Jawarih ini ya keadaan lahiriah yang baik. Keadaan lahiriah yang baik itu ya cara ngomongnya, bersikapnya, berbajunya, cara jalannya. Kalau nasihatnya Luqman itu wala tusair khaddaka linnas. Jangan memalingkan pipimu untuk manusia. Ya toh? Umpama kalau dengan orang tua salaman, jangan menunggu orang itu datang, kita yang datang. Kalau pernah kenal dengan orang, jangan nunggu orang itu datang, kita yang datang. Itu keadaan lahiriah, maksudnya keadaan yang bisa dilihat orang. Oke? Nah, saudara jamaah, insya Allah ini memperhatikan kok enek gembrembeng ini sih. Saya tadi mengatakan bahwa semua ibadah, bentuk ibadah apapun, itu aslinya itu melatih kita, mencetak kita supaya menjadi orang yang baik lahir batin. Semua bentuk ibadah. Sekarang saya contohkan sholat. Ya. Sholat ini menurut Allah itu ibadah yang paling sempurna, yang melatih kita betul-betul 5 hal ini. Coba saudara jamaah sholat, orang mau sholat harus suci dari najis, harus suci dari hadas, bajunya harus baik. Orang sholat itu bajunya harus baik. Perintah Allah itu, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Tadi ojo sholat pakaian kerjo, suwek-suwek, masuk sholat, jangan ya. Kita rubah saudara jamaah ya. Karena apa? Physically kita harus baik. Terus sholat saudara jamaah, angan-angannya di dalam sholat. Jangan sholat tapi angan-angannya ke tempat yang lain-lain. Fikirannya di dalam bacaannya. Mulutnya membaca apa yang harus dibaca. Bacaannya harus difikir. Kayak misalnya membaca idza syamsu kuwirat. Itu enggak hafalan tok saudara. Idza syamsu kuwirat, ketika besok matahari itu dilipat oleh Allah, kita ke sana sehingga kita bisa nangis betul. Apa angan-angannya Masya Allah kalau sampai langit itu matahari itu dilipat. Wa idza nujumun kadarat, ketika bintang-bintang berjatuhan. Wa idza nujumun kadarat wa idzal jibalu suyirat, ketika gunung dijalankan. Jadi angan-angan kita itu ya, apa yang dibilangkan Allah itu jadikan angan-angan. Pikiran kita dimaknanya, mulut kita baca. Jadi sholat itu ibadah yang benar-benar ngelatih kita pada 5 hal ini. Angan-angannya dikontrol, pikirannya dikontrol, mulutnya ya dikontrol, hatinya betul-betul karena Allah, nggak karena orang-orang lain. Keadaan fisiknya ya baik, keadaan tempatnya yang baik, menghadap ke kiblat.
Sampaikan Allah memerintah kita 17 rakaat sehari semalam. Itu selain memang kita dapat pahala, aslinya kita dilatih oleh Allah untuk menjadi orang yang baik lahir batin. So jamaah ya, ini para mubalek-mubalek, ini ilmunya mubalek ya, tapi jamaah semua boleh tahu. Ada hadis banyak hadis, banyak bunyinya, berbeda-beda matanya. Salah satu hadis itu bunyinya begini. Idza ahsana ahadakum islamahu, ya. Idza ahsana ahadukum islamahu fa kullu hasanatin ya'maluha tuktabu lahu bi asyri amsalihha ila sab'ati mi'ati dhifin. Ila masyaallah. Kalau seseorang itu memperbaiki Islamnya, sudah baik Islamnya, maka setiap satu kebaikan yang dikerjakan oleh Allah akan dilipatkan antara 10 sampai 700 sampai Masya Allah. Nah, ini maksudnya begini. Kalau ada orang sholat, 3 orang sholat, sama-sama sholat 2 rakaat, 10 orang sholat katakan, sama-sama sholat 2 rakaat sunnah, itu 10 orang ini minimum menurut dalil itu, keterangannya adalah minimum akan mendapat pahala 10 kali lipatnya 2 rakaat minimum. Lah, untuk bisa naik di atas 10 itu Nabi mengatakan antara, kalau bahasa matematiknya apa? Jadi bisa 11, bisa 12, bisa 17, bisa 200, bisa 700. Tapi enggak semua bisa 700. Yang mutlak itu adalah 10 sampai 700. Nabi bilang ila sab'ati mi'ati. Ila maksudnya menuju ke situ, tapi 10 mesti mutlak itu. Bi asyri amsalihha itu mutlak. Jadi ada 10 orang sholat, mungkin satu itu cuma dapat 10 pahalanya, yang satunya dapat 20, yang satunya dapat 21, yang satunya 700, yang satunya sampai 700. Lah ini saudara jamaah, hadis Nabi ini adalah kalau kita sholat, derajat kita itu tergantung kepada intensitas kita dalam berangan-angan, berpikir, berkata, kekhusyuan kita. Sakit dipahami nama betul lho. Jadi nggak semua orang bisa mentok ke 700, nggak semua orang, hanya orang-orang tertentu. Kadang-kadang kita dapat 200 saja itu berat, saudara. Berat. Lah, sahabat saudara jamaah, sahabat itu ini untuk kekhusyuan sholat ya. Di Abu Dawud itu Nabi mengatakan begini, sekhusyuk-khusyuknya orang sholat, ya, sekhusyuk-khusyuknya orang sholat itu maksimum dia akan mendapat pahala adalah 50% dari yang disediakan Allah. Mentok. Misalnya satu sholat Allah menyediakan 1000 pahala. Kita ini maksimum yang paling top itu bisa dapat 500. Maksimum. Lihat di Abu Dawud. Lah, untuk mengukur kekhusyuan kita saudara jamaah, untuk mengukur kekhusyuan kita, salah seorang sahabat ada yang betisnya ini kena kemasukan panah, ya, kemasukan panah. Panah itu kan ada matanya ini saudara, ya, gimana loh, kayak pancing itu loh, masuk daging. Kalau diterusin ke sono ya sakit, kalau ditarik ya brodol. Tapi nggak ditarik itu pas kena ototnya, jadi darahnya mengalir-ngalir. Terus sahabat pada bingung diapain ini. Ada yang ngomong gini, tunggu aja dia kalau sholat. Padahal waktu nggak sholat itu dicabut, wah teriak-teriak saudara, dimasukin ke depan ya teriak-teriak. Tunggu aja kalau dia sholat. Nanti kalau dia sholat kita cabut. Sholat saudara jamaah dicabut tuh nggak ada gini, cabut biasa. Dia lupa dengan daging yang ikut. Itu Nabi mengatakan orang itu pahalanya maksimum hanya 50%. Lu kita dapat berapa saudara jamaah? Enek wong wedok itu enek wong liwat sarunge morot. Lho, sarunge morot.
Sholat kesusu-susu, saya imbau ya jamaah-jamaah ya. Saya melihat imamnya baru Allah sudah ngikutin. Itu salah saudara, nggak betul. Kalau ada imam sholat, sampean datang ketinggalan, waktunya sujud, faf'alu mithlama, gimana? Berbuatlah seperti apa yang diperbuat oleh imam. Wong imamnya sujud, nunggu kalau berdiri. Tidak betul itu saudara. Terus imamnya baru Allah sudah ngikutin, Allahu Akbar. Padahal hadisnya itu, kalau sahabat tuh jangan menggerakkan badan kamu sebelum kamu melihat imammu sempurna sujud. Wes, itu nanti bahasanya topiknya tentang sholat. Saya cuman nyuplik dikit aja. Balik lagi tentang mencetak kita supaya baik lahir batin. Jadi semua aturan Allah saudara jamaah ya, itu aslinya itu ngelatih angan-angan kita supaya baik, cara berpikir kita supaya baik, hati kita baik, lisan kita baik, keadaan haliah kita baik. Sholat contohnya itu, sholat itu paling top. Hari-hari kita dilatih sholat, bajunya yang baik, sikapnya yang baik, yang khusyuk, ucapannya, pikirannya, semua ada di situ. Sekarang contoh yang lain, Mas. Apa contoh yang lain? Contohnya yang lain berjamaah ini. Allah memerintah kita berjamaah. Ini aslinya ujian mental. Coba di Quran saudara jamaah, berapa orang gagal? Cerita Bani Israil tentang Tolut dan Jalut. Gara-gara keimaman. Jadi kalau kita dalam berjamaah ini saudara jamaah harus diterapkan. Kalau saya ru'yah biasa, angan-angannya kepada keimaman, kepada pengurus harus angan-angan yang baik. Gini apa nggih? Cara berpikir kita, berpikirlah yang baik. Orang ini jadi imam saya, berarti ini jalan surga saya. Saya jamaah kalau kita pengen masuk surga, udah dikodar di situ, luluslah di situ. Siapapun, apapun asalnya orang itu, ini imam saya, ini surga saya. Wis, daripada kita mensusahkan diri saudara jamaah, lu apik diterimoi. Ini imam saya, nggih. Ini jalan surga saya, wis. Jadi angan-angannya yang baik, logikanya yang baik, ngomongnya yang baik, hatinya yang baik. Sejamaah ini kalau punya masalah dengan keimaman, halo, dengar nggak ini? Kalau punya masalah dengan keimaman, oke? Kalau punya masalah dengan keimaman, saudara jamaah, pertama, Nabi itu berdoa jangan sampai punya cobaan agama. Wala taj'al musibatana fi dinina. Nah, kalau masih punya masalah dengan keimaman saudara jamaah, obatnya hanya satu, mendoakan imam itu baik, titik. Karena Nabi itu ditanya oleh sahabat, gimana Nabi kalau berdiri di antara kami imam yang minta hak kita, tapi minta haknya dipenuhi, tapi hak kami tidak dipenuhi. Merintah, tapi nasihatnya nggak lemah lembut, nasihatnya nggak bijaksana, nyuruhnya nggak bijaksana. Saya harus bagaimana Nabi? Apa jawab Nabi? Addu alaihim haqqahum was'alullaha alaikum haqqakum. Datangkan hak mereka imam, mintalah kepada Allah hak kamu. Jangan minta ke imam itu, bermasalah nanti. Saya saudara jamaah ya, saya pribadi ya, saya tugas kalau untuk ukuran mubalek-mubalek senior sini ya masih belum ada apa-apanya saudara jamaah. Jadi saya keluar dari Gading, saya ini orang Gading saudara jamaah. Rumah saya itu gang itu montok ngadep ke sini itu rumah saya. Saya anaknya orang muhajir. Saya orang Gading, tapi tahun 74 saya udah keluar dari Gading. Sampai adik-adik saya itu sampai gede itu nggak tahu kalau saya ini masnya, nggak tahu. Adik saya bertujuh itu nggak tahu kalau saya ini. Kalau adik-adik saya kecil dulu tanya, itu siapa sih itu? Kan saya datang, Sambang itu tidur, makan, pergi lagi. Itu siapa sih itu? Itu masmu, gitu. Well. Gini, maksud saya gini, saya tugas saudara jamaah tahun 74 saya keluar dari Gading. Saya sudah ngikutin banyak imam saudara. Saya ini pernah dilarang oleh imam situ mengajar orang jamaah sampai 2 tahun saudara.
Itu padahal tugas di situ, nggak boleh ngajar di kelompok, di desa, di daerah nggak boleh. Tapi saya ini pengen masuk surga, bukan pengen ngajar. Ngerti apa mboten Pak Lur? Bukan pengen ngajar, saya ingin masuk surga. Kalau diperintah duduk, ya wes duduk naik. Yang penting mlebu swarga. Nggih napa nggih Pak Lur? Lapo protes kok saya nggak boleh ngajar? Ini mubalaknya nggak bisa suruh ngajar. Saya bisa ngajar kaya. Lapo ngomong ngono. Tujuanmu nduk kene apa? Swarga. Lungguh iso swarga apa ora? Oleh ya wis lungguh ae. Tambah enak Pak Lur. Itu kalau kita nggak bisa terima itu muring-muring saudara. Saya kadang-kadang keri juga ya. Membaliknya nerangin kita busola itu main celek kabeh gitu. Saya mau ingetin tuh nggak boleh. Nggak boleh, sama nggak boleh ngajar, nggak boleh ngomong. Rungokno ae ya, tak rungokno ae Rasul. Saya pernah digituin saudara jamaah. Saya cuma doa kepada Allah, ya Allah berilah imam ini faham. Kalau saya salah ya berilah saya ini ampunan ya Allah. Hari-hari saya doa, obatnya cuma doain imam itu baik. Saya nggak tanya nggak apa. Sampai akhirnya Cak Dohir menyelesaikan. Cak Dohir menyelesaikan itu saya dipanggil, saya disuruh tobat, dinasehati, dimanuk-manuk no. Ingat saya di depan kantor kota, wah masih manuk, nek wakilku kudu mbok taati. Nggih Cak, kula ngoten. Amu ojo ganggu ae lah, terus pundi ngono. Ojo politik ambek aku, nggih, meneng ae. Sampai jam 1 malam terus saya sakniki kula tobat Cak. Wis kula tobat nang Gusti Allah, kula ngaku salah, kula maca istighfar. Terus saya janji enggak akan ngulangin lagi. Saya sanggup menunaikan kafarohnya. Kafarohnya apa? Minta ampun ke imam itu, minta maaf. Lah saya itu enggak tahu salahnya apa, Saudara. Tapi hari-hari saya doa mudah-mudahan imam ini baik, faqih. Doa saya begini, Allahumma faqih. Namanya saya sebutkan, Allahumma faqih fulan wa ahlahu wa mama'ahu wa jama'atahu fiddin wa thabit qulubahum ala dinik. Itu doa saya, itu doa jimat saya. Setiap sholat saya doa. Karena apa? Obatnya cuma itu saudara. Obatnya itu. Kalau sampean dijengkelin di ini terus ganti jengkel, jalan surga saudara. Nabi resepnya doain imammu yang baik. Saya doain Allahumma faqih hadzal rajul wa ahlahu wa mama'ahu wa jama'atahu fiddin wa thabit qulubahum ala dinik. Itu dermimil saudara. Anggur diseneni disentak isdongane ini kutok kan lho. Allahumma faqih hadzal rajul wa ahlahu wa mama'ahu wa jama'atahu fiddin wa thabit qulubahum ala dinik. Akhirnya saya diperintah datang ke rumahnya imam itu, saya datang. Saya Pak, tadi malam dipanggil Cak Dohir, Pak Dohir gini. Langsung besoknya saya datengin. Itu terus omong-omong itu saya ini ya diperintah kafarohnya suruh minta maaf ke sampean gitu. Ya ini saya minta maaf kalau ada salah-salah. Jamaah, mudah-mudahan tidak sombong ya. Terus saya tanya gini, Pak, saya sebenarnya ini saya minta maaf, tapi saya enggak, kalau boleh ya, kalau enggak boleh enggak apa-apa. Saya itu pengen tahu salah saya apa sih gitu. Kok saya enggak boleh ngomong, enggak boleh nasihat. Tapi kalau boleh, kalau nggak mau jawab ya nggak apa-apa, saya itu. Yang penting saya itu pengen masuk surga. Terus dia tanya gini, sing dadi imam nduk kene sapa, Dik? Nggih jenengan, Pak, ngono. Sing kudu ditaati sapa? Nggih jenengan, Pak, ngono. Yang harus didengar sendiri siapa? Nggih jenengan. Lah arek ngrungono awakmu, tak tang awakmu, lha mulai tak larang awakmu. Astagfirullah. Terus saya sampai merebes milih, Saudara. Masyaallah kok. Terus ya langsung saya masih muda saudara, sini mboten ngoten Pak, binjing-binjing nek besok-besok kalau sampean, ya maksudnya ada orang berpengaruh atau didengar orang, jangan dimusuhi, dirangkul, diperalat, dipakai. Nah kalau sama musuhi, orang-orang kan nggak tahu musuhi kenapa, sama dimusuhi orang banyak, menang aja Rasul. Tapi saudara jamaah, saya doa Allahumma faqihu fiddin itu 2 tahun saudara jamaah baru terjawab gitu. Lah kita kalau ngadepi keimaman, obatnya cuman itu. Oke? Lah pengurus-pengurus saudara jamaah menghadapi jamaah. Oke, niki pengurus-pengurus. Halo para pengurus nggih. Enten sing pengurus mriki. Biasanya nek ten daerah kula niku mboten enten pengurus. Diganti penggemuk. Soalnya apa? Angger musyawarah mangan, angger pengajian mangan. Dadi pengajian penggemuk, bukan pengajian pengurus.
Bukan. Apa yang ngono? Alhamdulillah. Niki pengen ngomong para sedulur kita. Terus kok iso menggok nang pengurus penggemuk piye ceritane iku? Para pengurus, para mubalek ya, para penasehat ya, yang ngurusin jamaah punya sikap, punya hati, punya pikiran sepertilah Nabi. Gimana ngadepi jamaahnya? Nabi itu ngadepi jamaahnya itu ya anal qasim wallahu mu'ti. Saya hanya pembagi, Allah yang memberi. Kalau nasihatnya Ali itu, kalau kamu mau dinginnya, kamu harus mau panasnya. Artinya jadi pengurus itu jamaah kalau mau dinginnya, sebagai pengurus kan ya dihormati, ya dikasih minum, ya apa. Yang harus mau panasnya. Panasnya apa? Yang ngurusi jamaah yang merengkele itu. Lah, supaya kita hatinya longgar, bersikaplah seperti Nabi. Tugas saya hanya nasihat, bukan merubah. Kebanyakan geger suami istri, geger bapak anak, geger pengurus dengan jamaah itu, banyak yang punya pikiran, punya logika, saya bisa merubah orang. Padahal kita nggak bisa merubah, saudara. Kita tugasnya hanya nasihat. Kok besok begitu lagi ya? Nasihat lagi. Besok begitu lagi ya? Nasihat lagi. Kontrol, sabar, nasihat. Didoain. Jangan putus asa, nanti putus asa kayak orang Bani Israel itu. Ada orang berkawan dua, yang satu soleh, yang satu fajir. Abi Daud. Yang satu soleh, yang satu fajir. Ketemu pertama dinasihati, ya saya tobat, besok saya tobat. Besoknya lagi, kamu gimana kok melanggar lagi? Oh iya saya tobat, saya tobat. Hari ketiga, pertemuan yang ketiga, bukan hari ketiga, melanggar. Hei. Curami ya. Kene mudun rene, rungokno ndok nisor kene. Jangan ribut ya. Terus nggih. Pertemuan ketiga saudara jamaah, ketemu kawannya ini melanggar lagi, ini orang soleh dan fajir. Langsung orang soleh ngomong, kamu ini memangnya bukan ahli surga. Itu saudara jamaah di hari kiamat, dua orang ini dipertemukan. Allah tanya kepada orang yang soleh itu, hei kamu orang yang soleh, siapa yang berhak menentukan orang ini masuk surga sama masuk neraka? Ya kamu ya Allah. Lah kamu kok ngomong begini dulu? Sekarang kamu saya buat kamu masuk neraka, yang fajir saya masukkan surga. Kamu mau apa? Ayat hadis ini pelajaran bagi kita pengurus-pengurus. Kalau nasihat saudara jamaah, yuridul khair lil ghair, hanya menghendaki baik ke orang, tapi tidak punya kuasa merubah. Karena yang punya kuasa merubah siapa? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Enteng saudara. Tapi kalau kita nasihatin orang nggak berubah itu sedih, biasa. Karena memang begitu ayatnya. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Awakmu sedih Muhammad, wis nasihat kok gak gelem sampai putus asa. Tapi jangan putus asa, jangan sedih. Ayat itu maksudnya begitu. Ojo putus asa, ojo sedih. Ya kalau pengurus-pengurus nasihatin jamaahnya, besok melanggar lagi. Besok melanggar lagi. Sing telat yaiku, sing mulih ndisiki yaiku, sing turu nduk pengajian yaiku, infak yo bolos nek kon urunan protes saya prosedur. Yes. Ngerasani pengurus apa dinasehati ngene ya Bro. Soalnya apa? Jamaah yang ngono kuwi Bro. Nek apik kabeh gak enek musyawarah Bro. Nggih napa nggih? Sing penting mlebu swarga. Jadi jamaahnya melihat imamnya, pengurusnya, ini jalan surga saya. Imam-imam pengurus-pengurus niki melihat jamaahnya, ini surga saya. Wis kudu sabar Bro. Koyangon bebek nih Bro. Mangane enek sing mangane akeh tapi gak ngendok-ngendok Bro. Ya. Enak sing gak patek mangan ngendok kae lho. Yes ngene iku Bos Lur, tapi tetep dingon kabeh.
Oke? Muga-muga Allah paring barokah. Jadi semua aturan agama itu sebenarnya ngelatih kita. Bisa nggak kamu punya angan-angan yang baik, punya pikiran yang baik, punya lisan yang baik? Suami istri. Ini belum nasihat tentang suami istri ya. Ini baru singgungan tentang suami istri. Saudara ya, ini untuk bapak-bapak. Biasanya ibu-ibu yang dikenai. Sekarang saya nasihat untuk bapak-bapak. Langsung guyu kabeh. Muga-muga Allah paring barokah. Mudah-mudahan suaminya suami yang soleh, yang bisa kasih sayang, bisa ngeramut, bisa doain baik, bisa memaafkan kesalahannya ibu-ibu. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Saya doain baik loh. Sampeyan yo amin rek, mau nang amin. Kok rek ya lur. Sorry nggih. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Oke. Ada di Quran tuh bunyinya gini. Ini nasihat ya. Faqula lahu qaulal layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Itu perintahnya Allah kepada siapa? Faqula lahu qaulal layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Perintahnya Allah kepada siapa? Nabi Musa dan siapa? Faqula Harun. Nah, Allah ini saudara jamaah perintah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun untuk ngomong kepada Fir'aun ucapan yang lemah lembut. Barangkali Fir'aun ini mau apa? Ingat atau menjadi orang yang takwa. Wis. Sak masjid iki wong lanang-lanang iki enek sing luwih apik timbang Nabi Musa napa mboten? Jawabin apa lur? Ada enggak sak masjid ini yang keimanannya, ketakwaannya melebihi Nabi Musa? Enten apa mboten? Enten apa mboten ibu-ibu? Nabi Musa saudara jamaah imannya itu top, orang mulia, satu-satunya nabi yang bicara kepada Allah. Satu-satunya nabi yang bicara kepada Allah. Itu disuruh ngomong lemah lembut kepada Fir'aun yang durhaka, ngaku Tuhan. Nah, sekarang pertanyaan saya ke bapak-bapak, ibu-ibu di masjid ini loh, apa ya kelakuannya lebih jahat daripada Fir'aun? Enggak apa mboten lho? Mboten toh? Jadi ibu-ibu sak masjid ini insya Allah keelekane gak enek sing ngluwi Firaun. Yo enek elek titik-titik tapi gak sampai ngluwi Firaun. Lah sekarang gini ya, ini omongan ya, bapak-bapak ya. Kalau ngomong ke istrinya, mustinya ya sampean itu ngomongnya yang lemah lembut. Sampean itu imannya tidak melebihi Fir'aun, tidak melebihi Nabi Musa. Ya. Imannya tidak melebihi siapa? Nabi Musa. Kleru titik ngono. Lah ibu-ibu ini jahatnya tidak seperti Fir'aun. Ibu-ibu ini ya masih sholat, ya masih masak, ya masih nyuci, ya masih apa. Kalau ngomong mustinya kepada ibu-ibu ini ya lebih lembut daripada Nabi Musa kepada Fir'aun. Saudara jamaah, kita kadang diuji. Kita nggak merasa ngomong ke istrinya bentak-bentak. Telepon, "Hei Dek, piye anake? Awakmu iso anu. Apa sing mbok kerjakno?" Kepada istrinya loh, awakmu telepon ambek sapa ngono. Saya tanya, "Bojoku, Cak," ngono lho. Kok ngomong-ngomong bentak-bentak ngono, Mbok? "Assalamualaikum, apa kabar darling?" Kan mesti ngono lho. "Apa kabar sayang? Darling mau darurailing." Lah kan ngomong ke istri kan mestinya lemah lembut. "Assalamualaikum, how are you doing darling? Apa kabar darling? Gimana anak-anak? Alhamdulillah jazakallahu khairan amal solehnya. Oh ini Pak anaknya jatuh ya, diobatkan. Bu, patah enggak? Oh enggak patah. Oh ya enggak apa-apa." Gitu sudah Mas. Jangan jatuh loh. Kenapa? Matamu nang ndi? Baik banget. Masyaallah.
Uang dikongkon ngomong bojone lemah lembut, nasihati lembut, bojone dibentak-bentak. Seneng napa mboten jangan dibentak-bentak bojo sampean lho. Mboten nggih. Seneng napa mboten jenengan menawi bojone ngomongi lemah lembut. Adikku sayang, sing paling ayu, tambah ayu. Seneng napa mboten? Wong wedok niku lur nggih. Masih digoroi para sedulur, atine seneng lho. Tapi kudu serius raine nek goroi. Dik samane tambah suwe tambah ayu, Dik. Masuk tambah tuwek ngene lho. Ayu. Samane tambah suwe tambah seksi, padahal awakmu lho tambah seksi lah. Lah gimana wong ibu-ibu ini ya, dari tadi saudara ngaji pagi sampai sore ini wis krowos. Kacang, cendol, opo belurus. Tapi ketoke mau menel, tapi saya hafal pokoknya ibu-ibu wis krowos. Ngono iki pengene langsing, pengene seksi. Ngaji sampai buyar gak leren-leren opo belum. Kadang jupuk ngene kancane, kadang ditawani kancane. Muga-muga kalau paling seksi. Ate amin apa? Alhamdulillah. Jamaah ya. Saya balik lagi sekarang ini ngomong agak serius ya tentang kuncinya akhlakul karimah. Ya, ditulis akhlakul karimah. Oh, bukan kuncinya ya. Berbicara tentang akhlakul karimah. Ini hubungannya dengan dasar-dasar ibadah. Hubungannya dengan dasar-dasar ibadah saya membicarakan tentang akhlakul karimah. Jadi kita ini harus baik lahir batin saudara jamaah. Apa definisinya baik lahir batin? Harus baik angan-angannya, harus baik cara berpikirnya, harus baik hatinya, harus baik lisannya, dan harus baik apa? Jawarih lahiriahnya. Jamaah, poinnya itu semua itu sebenarnya di akhlakul karimah. Ya, akhlakul karimah. Nah, akhlakul karimah itu gini ya. Supaya sampean ngerti kedudukannya itu hadis Nabi yang sudah dihafal oleh banyak orang di sini yang bunyinya innallaha qasama bainakum arzaqakum kama qasama bainakum akhlaqakum. Allah itu membagi rezeki sama dengan membagi akhlak. Ini diperhatikan ini ya. Jangan miss ini. Apa jangan miss, jangan kelewatan. Ada dalil yang mengatakan Allah membagi rezeki sama dengan Allah membagi akhlak. Pengertiannya itu begini saudara jamaah, pengertiannya. Rezeki itu bisa dipelajari cara mencarinya. Gimana saja jamaah? Rezeki bisa dipelajari cara mencarinya. Tetapi yang bisa mendatangkan rezeki menjadi rezeki yang banyak itu hanya kuasa Allah. Jadi sama-sama bisa bikin bakso, sama-sama bisa bikin mie goreng, sama-sama bisa bikin warung makan. Resepnya sama, caranya sama. Tapi dua orang berusaha, rezekinya beda saudara. Beda apa sama? Beda. Karena apa? Skillnya, keterampilannya boleh sama, tapi yang menentukan rezeki adalah Allah. Itu pengertiannya. Begitu juga akhlak. Akhlak itu saudara jamaah, sampean boleh khatam Kitabul Adab 100 kali. Kitabul Adab di Bukhari hatam, Kitabul Adab di
Muslim khatam, Kitabul Adab di Nasai khatam, di Abu Daud khatam, semua khatam. Tapi untuk mempunyai akhlakul karimah yang banyak, itu hanya kuasa Allah. Jadi jangan heran kalau ada orang khatam Kitabul Adab di Bukhari, di Muslim, semua khatam, tapi nggak punya akhlak, jangan heran. Karena apa? Pembagiannya dari Allah itu tidak banyak. Lah yang mengherankan, di jamaah ini banyak orang yang doanya dermimil, ya Allah, belasani rezeki yang halal banyak dan barokah, melimpah ruah, hampir nang sawah-sawah. Doanya dermimil, tapi nggak pernah doa, ya Allah, berilah saya, istri saya, anak-anak saya bagian akhlakul karimah yang banyak. Kenapa? Apa belum tahu artinya? Apa lebih penting rezeki daripada akhlak? Apa memang belum tahu? Kalau belum tahu, saya beritahu saudara jamaah, mintalah akhlakul karimah kepada Allah sama dengan minta rezeki. Karena apa? Sampai yang bisa punya ilmunya akhlak, tapi untuk punya akhlak itu hanya dari Allah. Loh, tapi kalau gitu nggak perlu dong belajar ilmu akhlak? Perlu. Kayak sampean mau penjual makanan, buka restoran, ya harus punya ilmunya restoran, perlunya ilmunya masak, manajemen, bikin menu. Tapi rezeki sampean tidak ikut menentukannya, menentukan hanya Allah. Kita minta kepada Allah, berilah saya rezeki yang hal banyak dan barokah. Sama dengan akhlak. Apa berarti saya nggak perlu khatam Kitabul Adab? Perlu. Tapi setelah khatam, mintalah ke Allah, ya Allah, berilah saya ini bagian akhlakul karimah yang banyak. Karena apa saudara jemaah? Dengan akhlak kita bisa hidup di mana saja. Dengan akhlak yang baik kita bisa hidup di mana saja. Mungkin apa lagi, Barsur? Dengan akhlakul karimah nggak ada sayangnya. Halo, muda-mudi, anak-anak, bapak-bapak, ya toh, semuanya. Akhlakul karimah itu tidak pernah ada cacatnya, tidak pernah ada sayangnya. Tapi kalau udah akhlaknya akhlaknya jelek, saudara jamaah, semua disayangkan. Sebenarnya anaknya ganteng, tapi akhlaknya jelek, saya nggak suka. Coba saudara jamaah, berlaku nggak itu? Bisa terjadi nggak itu? Sebenarnya anaknya cantik, tapi akhlaknya jelek. Sebenarnya anaknya pinter, pandai, tapi akhlaknya nggak betul. Jadi akhlak jelek itu menghapus semua kelebihan. Tapi dengan akhlak yang baik, saudara jamaah, kekurangan-kekurangan itu tertutupi. Anaknya nggak begitu ganteng, tapi akhlaknya baik, saya senang. Mungkin apa nggih, Lur? Akhlaknya nggak orangnya nggak begitu cantik, tapi akhlaknya baik, sopan, rendah hati, ngomongnya lemah lembut, nggak apa-apalah jadi menantu saya. Loh, kan selalunya gitu. Jadi akhlak yang baik itu menghapus semua kekurangan. Tapi kita tidak bisa mendapatkan tanpa doa dan usaha. Maka berdoalah. Coba ikuti saya, ya Allah, berilah saya, istri saya, keluarga saya, teman-teman saya, bagian akhlakul karimah yang banyak, yang bisa membawa derajat surga yang tinggi, barokah fid dunya wal akhirah. Ini saya contohkan saudara jamaah itu supaya sampean ngerti gimana caranya minta. Kadang-kadang njaluke piye ya ngono iku. Kalau saya doa, ya Allah, berilah saya, istri saya, anak-anak saya, adik-adik saya, ipar-ipar saya, keponakan-keponakan saya, dan jamaah saya, dan jamaah seluruh umumnya, jamaah keseluruhannya, berilah bagian akhlakul karimah yang banyak. Bisa rukun kompak, saling memaafkan, saling menghargai, ya, saling ingat mengingatkan, saling memaafkan, bisa masuk surga sama dari neraka. Itu doa, bagian dari doa saya, saudara jamaah. Kalau ada orang yang nggak ini saya doain, ya Allah, bila orang ini akhlak yang banyak, akhlak yang baik yang banyak. Soalnya minta itu sejamaah penting. Minta itu penting lah. Kalau misalkan belum punya istri, ya doa untuk bapak ibunya, doa untuk adik-adiknya, sebut namanya. Ngoten. Muga-muga Allah paring barokah. Saged nangkep napa mboten iki, Lur? Ini ekstra topik. Muga-muga Allah paring barokah. Tuh. Allah paling barokah. Jazakumullahu khairan. Jazakumullahu khairan.
Kula paring dadi wong sing soleh, paringi jodoh yang barokah. Jamaah ya, saya ngomong jodoh yang barokah itu ya, mau penting. Kadang-kadang masih kecil loh doain jodoh. Dalam kandungan itu harus doain jodoh, saudara jamaah. Jangan doain jodoh nunggu kalau udah gede. Udah gede kan baru doain, wah telat saudara. Enggak dong? Doain sejak kecil, mau mama ini apa sih masih kecil, doain jodoh lah. Nanti kalau waktunya datang tinggal datang. Loh, ngatan loh. Loh, langsung goyang-goyang pinrah gitu. Moga-moga paring barokah. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Terus jamaah, jadi tentang akhlak ini ya, tentang akhlak ini di rumah, di sekolah, di kelas-kelas, di masjid ya, kita semua harus concern. Tapi jamunya saudara jamaah itu doa. Ilmunya boleh diberikan. Ada buku petunjuk tentang akhlak, tentang ini, tapi doa itu sangat penting dan harus dimulai dari rumah. Dimulai dari rumah. Berangan-angan yang baik, berandai-andai yang baik itu diajarin di rumah. Cara berpikir yang baik diajarin di rumah. Ya toh? Cara bicara yang baik dimulai dari rumah, saudara. Jangan kalau saudaranya olo-olo, iki pacar iki ngene, jangan. Di rumah dimulai dengan pelajaran yang baik. Nah, terus anaknya selalu didoain. Ya Allah, berilah anak-anak saya, istri saya sendiri bagian akhlakul karimah yang banyak. Berilah jamaah di sini semua bagian akhlakul karimah yang banyak. Kalau semuanya punya akhlak yang baik, saudara jamaah, kita hidup itu enak. Nggih napa nggih para sedulur? Ngapain saya doain orang lain? Biar doa sendiri. Ya boleh begitu. Kita doa untuk orang lain itu malaikat amin dan bilang walaka bimithli. Nggih napa nggih? Malaikat apa bilang? Amin walaka bimithli, walaki bimithli. Kalau saya sejamaah, kita ini bondo abab. Doa kan cuma bondo abab toh, tapi pahalanya besar. Jadi kalau doa ya, semua orang didoain. Keluarganya, tetangganya, imamnya, pengurusnya didoain. Insya Allah itu saudara jamaah nggak jadi lebih. Okay? Mudah-mudahan Allah paling barokah. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.